Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang ketiga ini anak-anakku selalu dalam kondisi yang sehat. Bagaimanakah masih bisa menerima apa yang disampaikan oleh saya, yaitu Ibu Ari Hindarianti? Dalam pertemuan ketiga ini di bab KD 3.1 dinamika rotasi. Kali ini kita akan bicara tentang submateri penerapan dinamika rotasi di dalam soal perhitungan. Saya minta anak-anakku memperhatikan bagaimanakah gerak menggelinding, di mana di sini saya sajikan ada sebuah bola pejal yang nantinya akan menggelinding pada sebuah bidang yang ada pada gambar. Lihat anak-anakku, dia akan menggelinding dari atas ke bawah dengan posisi seperti itu, terus kemudian dia juga akan bergerak ke arah kanan. Dalam hal ini, gerak menggelinding berbeda dengan gerak rotasi. Suatu benda dikatakan berotasi jika benda tersebut berputar pada satu titik dan tidak mengalami perpindahan tempat. Sedangkan benda akan dikatakan bergerak menggelinding jika dia berputar pada satu titik sumbu putar, namun juga mengalami perpindahan tempat. Akibatnya, benda yang menggelinding akan memiliki jarak tempuh selama ia berotasi pada sumbu putarnya. Gerak menggelinding adalah merupakan hasil jumlah atau superposisi dari gerak translasi dan gerak rotasi, sehingga diperoleh persamaan energi kinetik total pada gerak menggelinding adalah sebagai berikut. Energi kinetik total sama dengan energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi, di mana energi kinetik rotasi dinyatakan dengan setengah I omega kuadrat, sedangkan energi kinetik translasi dinyatakan dengan setengah mv kuadrat. Sehingga energi kinetik totalnya diperoleh dengan setengah I omega kuadrat ditambah dengan setengah mv kuadrat. Contoh persoalan di dalam fisika untuk dinamika rotasi ini, silakan kalian perhatikan di sini. Saya ambil contoh sebuah bola pejal masanya 1 kg dan berjari-jari 10 cm bergerak menggelinding tanpa slip dengan kelajuan pusat massa 2 meter per sekon. Ditanyakan adalah energi kinetik total dari bola pejal tersebut. Yang perlu kita perhatikan di sini, pada pertemuan pertama, Ibu menyampaikan bahwa momen inersia suatu bentuk benda itu kan kalian harus hafalkan yang berada di dalam tabel. Saya harap kalian benar-benar mengingat momen inersia bola pejal itu di sana dinyatakan dengan I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kemudian hubungan kecepatan sudut yaitu adalah omega itu dengan kecepatan translasi dinyatakan dengan V per R. Sehingga energi kinetik total sama dengan setengah I omega kuadrat ditambah dengan setengah mv kuadrat. I-nya kita ganti dengan 2/5 mr kuadrat. Sedangkan omega ini saya ganti dengan V per R. Ini saya kuadratkan. Sehingga 2 ini kita coret, gitu ya. V per R ini dikuadratkan kan per R kuadratnya ini akan menjadi per R kuadrat karena dikuadratkan dia. Maka R kuadrat dibagi dengan R kuadrat, maka nanti akan hilang. Maka dalam hal ini diperoleh dengan setengah kali 2/5 mr kuadrat dalam kurung V per R kuadrat ditambah dengan setengah mv kuadrat diperoleh 1/5 mv kuadrat ditambah setengah mv kuadrat. Maka kamu samakan penyebutnya yaitu menjadi 10. Maka dalam hal ini kalau disamakan penyebutnya ini menjadi 1/10, berarti kan ini 2/10. Ya, 2/10 ditambah dengan setengah ini juga disamakan penyebutnya kan menjadi 5/10. Berarti 2 ditambah dengan 5 itu adalah 7/10 mv kuadrat. Maka dalam hal ini karena energi kinetik
totalnya adalah 7/10 mv kuadrat, maka masanya kita masukkan yaitu sebesar 1 kg. Kemudian kelajuannya diganti dengan 2 kuadrat. Berarti 7/10 dikali 1 kali 2 kuadrat, maka diperoleh 2,8 Joule. Kemudian kamu perhatikan di sini ada seorang anak yang sedang bermain yoyo. Ini adalah videonya yang Ibu tampilkan di sini anak-anak. Ya, yang kalian tampak di sana. Jadi kita bermain yoyo sehingga dalam hal ini yoyo itu bergerak ke bawah kemudian kembali lagi ke tangan kita. Yang jelas, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa pada dinamika rotasi, persamaan momen gaya yaitu dinyatakan dengan I kalikan alfa, dan pada saat kita belajar di kelas 10 mengenai Newton bahwa gaya itu adalah merupakan perkalian massa dengan percepatan, ini akan tetap berlaku anak-anak. Kemudian pada saat kita belajar dinamika rotasi ini, kita harus tahu bahwa pada kenyataannya ada hubungan antara energi kinetik translasi dengan rotasi. Ya, jadi gerak rotasi dengan translasi ini selalu berhubungan. Momen gaya I kalikan alfa. Hukum Newton kedua yaitu F sama dengan M kalikan alfa. Jadi di sini ternyata sekali lagi selalu berhubungan antara translasi dengan rotasi. Saya ambil contoh lagi dalam persoalan, biasanya itu adalah contoh soal pada katrol. Saya ambil di sini ada 2 buah ember dihubungkan dengan tali dan katrol, di mana katrolnya berjari-jari 10 cm. Ditahan dalam kondisi diam. Kemudian kita lepaskan. Maka dalam hal ini, jika massa M1 adalah 5 kg, massa M2 adalah 3 kg, dan massa katrol itu adalah 4 kg, tentukan percepatan gerak embernya. Kemudian tegangan tali pada ember 1 dan tegangan tali pada ember 2. Perlu anak-anakku ketahui di sini, jika M1, jadi M1 ini lebih besar, yaitu masanya 5 kg, sedangkan M2 ini adalah 3 kg, maka secara otomatis M1 ini karena lebih berat, maka dia akan bergerak ke bawah. Sedangkan M2 ini itu akan bergerak ke atas. Oleh karena itu, untuk mencari bagaimanakah percepatan gerak bendanya, maka kita harus tinjau katrol. Pada katrol, ini berlaku bahwa sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa. Sigma torsinya dinyatakan dengan T1 dikurangi T2 dikalikan dengan R sama dengan I kalikan alfa. I-nya kita ganti dengan setengah MR kuadrat. Sedangkan alfanya diganti dengan A per R. Maka diperoleh T1 dikurangi T2 sama dengan 2A. Setelah itu kita meninjau benda atau ember pertama, yaitu sigma F1 sama dengan M1 kali A. Pada ember pertama kalau kita lihat dia tadi lebih berat, maka dia akan bergerak ke bawah. Oleh karena itu, W1 dikurangi T1 akan sama dengan M1 dikalikan A. Maka diperoleh bahwa T1 sama dengan 50 dikurangi 5A. Setelah kita meninjau katrol, kemudian juga ember pertama, maka kita tinjau ember kedua, di mana ember kedua tadi dia akan bergerak ke atas. Maka sigma F sama dengan M2 kalikan A, maka diperoleh T2 kurangi W2 sama dengan M2A. Atau T2 sama dengan 3A ditambah dengan 30. Dari persamaan 2 dengan 3 ini, maka kita gabung. Ternyata diperoleh T1 dikurangi T2 sama dengan 20 dikurangi 8A. Maka dari sini, maka persamaan keempat ini saya katakan ini persamaan keempat. Kita gabung dengan persamaan pertama, sehingga diperoleh bahwa percepatannya adalah sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian bagaimana tegangan tali pada ember 1? Maka tinggal kamu masukkan ke persamaan tadi, bahwa T1 sama dengan 50 dikurangi 5A, A-nya 2, maka diperoleh 40 Newton. Kemudian bagaimanakah tegangan tali pada ember kedua? Kita masukkan di persamaan bahwa tadi diperoleh bahwa T2 sama dengan 3A plus 30.
maka A-nya kita masukkan sebesar 2, maka diperoleh bahwa T2-nya adalah senilai 36 Newton. Oke anak-anakku, sekian mungkin penjelasan dari saya. Satu hal yang perlu anak-anakku perhatikan bahwa kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, tolong kita punya suatu salam fisika. Cerdas, tangkas, smart, dan berkarakter. Diulangi lagi, salam fisika. Cerdas, tangkas, smart, dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.